Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita pada bab 2, yakni tentang rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan awal terbentangnya kenabian di tanah Arab. Sejarah besar ini kami awali dengan migrasinya Amr bin Amir keluar dari negeri Yaman. Sebagaimana yang dituturkan Abu Yazid Al-Ansari kepada saya adalah bahwa dia melihat tikus besar membuat lubang di bendungan Ma'rib di mana mereka biasanya menyimpan air, lalu mereka alirkan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dari tanah yang mereka miliki. Dia pun sangat memahami bahwa bendungan tidak akan lestari dalam kondisi tersebut, sehingga dia bertekad untuk segera pergi dari Yaman. Maka dia pun bergerak cepat mengecoh kaumnya. Kemudian setelah itu ia menasihati pada anak bungsunya agar jika dia berlaku keras padanya dan menamparnya, maka hendaknya dia melawannya dan menampar balik dirinya. Maka anaknya itu melakukan apa yang dia perintahkan. Maka Amr berkata di tengah-tengah kaumnya, "Aku tidak akan diam di sebuah negeri di mana anak bungsuku telah menampar wajahku." Kemudian Amr menawarkan harta yang dimilikinya untuk dijual. Maka orang-orang terhormat dan kaya orang Yaman berkata, "Gunakan kesempatan marahnya Amr." Maka mereka pun membeli harta milik Amr. Bersama dengan anak dan cucunya dia pindah. Maka orang-orang Azd berkata, "Kami tidak akan diam di sini tanpa Amr." Dan mereka pun menjual barang-barangnya dan pergi keluar bersamanya. Hingga akhirnya dia singgah di negeri Ak setelah melintas beberapa tempat dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun kabilah Ak memerangi mereka dan terjadilah kalah menang antara keduanya dalam peperangan yang berlangsung. Dalam hal ini Abbas bin Mirdas mengatakannya dalam syair yang telah dibacakan sebelumnya. Kemudian Amir dan rombongannya pergi meninggalkan kabilah Ak dengan terpencar-pencar di berbagai negeri. Keluarga Jafnah bin Amr menetap di Syam. Al-Aus dan Khazraj menetap di Yathrib, Madinah. Khuza'ah menetap di Marra. Azd menetap di As-Sarrah. Sementara Azd Aman menetap di Oman. Setelah itu Allah mengirimkan banjir bandang ke bendungan itu dan menghancurkannya. Dalam hal ini Allah yang Maha Tinggi telah mengabarkan pada nabinya dalam Al-Quran. Quran surat As-Saba ayat 15 sampai 16. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, "Kulu min rizki rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur." Fa'radu fa'arsalna alaihim sailal arim. Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon
yang berbuah pahit, pohon athel, dan sedikit dari pohon sidr. Quran Surat Saba ayat 15-16. Yang dimaksud dengan kata Al-Arim dalam ayat di atas adalah bendungan. Kata tunggalnya adalah Arimah, sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Ubaidah kepada saya. Dia berkata, Al-A'sha adalah anak keturunan Qais bin Tha'labah bin Ukabah bin Sab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Hinbi bin Aqsa bin Afda bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad. Ibnu Hisham berkata, disebutkan bahwa Aqsa bin Du'mi bin Jadilah, sedangkan A'sha adalah Maimun bin Qais bin Jandal bin Syarahbil bin Auf bin Sa'ad bin Dubai'ah bin Qais bin Tha'labah, menulis bait syair berikut. Pada yang demikian ada teladan bagi yang mau meneladani. Banjir bandang telah menghancurkan Ma'rib yang dibangun orang-orang Himyar agar kokoh saat banjir datang menerjang, yang menyiangi tanaman dan anggur-anggurnya di tempat luas tatkala mereka membagi hasilnya. Kini mereka tak berdaya, Tuk hanya memberikan minum pada anak-anak yang baru disapih. Ini adalah bait syair yang pernah dia tuliskan. Sementara Umayyah bin Abi Salt Ats-Tsaqafi, nama Thaqif, adalah Qais bin Munabbih bin Bakr bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Khasfah bin Qais bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia menulis, dari Sabah orang-orang tinggal di Ma'rib. Mereka membangun bendungan untuk melawan banjir yang ganas. Ini adalah syair Umayyah bin Salt. Namun ada pula yang mengatakan bahwa syair di atas adalah karya milik An-Nabighah Al-Ja'di yang namanya adalah Qais bin Abdullah, salah seorang anak keturunan Ja'dah bin Ka'ab bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakr bin Hawazin. Masalah ini adalah masalah yang panjang, yang kami cukupkan sampai di sini saja untuk mempersingkat bahasan sesuai dengan alasan yang pernah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya. Rabi'ah bin Nasr, Raja Yaman, dan kisah Syekh dan Syatih di Sidukun. Ibnu Ishaq berkata, Rabi'ah bin Nasr bin Malik merupakan salah seorang di antara raja-raja Tobabi'ah. Suatu saat dia bermimpi sesuatu yang sangat menakutkan dan mengganggu pikirannya. Maka segeralah dia memanggil semua dukun, tukang sihir, peramal nasib, ahli nujum yang ada di wilayah kerajaannya untuk datang ke istananya. Setelah mereka berkumpul, maka dia pun berkata, aku bermimpi satu hal yang sangat menakutkan dan membuatku gundah. Maka beritahukanlah padaku apa takwil mimpi itu. Mereka berkata, kisahkanlah kepada kami, maka kami akan memberitahukan padamu takwilnya. Maka Rabi'ah berkata, jika aku beritahukan pada kalian, maka aku tidak akan puas dengan takwil kalian. Karena sesungguhnya ada yang tahu takwilnya kecuali orang yang tahu tentang takwil itu sebelum aku beritahukan mimpi itu padanya. Maka salah seorang di antara mereka berkata, jika raja mengingini hal itu, maka hendaknya raja mengutus seseorang untuk memanggil Satih dan Syekh, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang lebih mumpuni ilmunya daripada keduanya. Keduanya akan memberitahukan padamu tentang apa yang kau tanyakan. Adapun nama Satih adalah Rabi' bin Rabi'ah bin Mas'ud bin Mazin bin Dhib bin Adi bin Mazik Ghassan. Sementara Syekh namanya adalah Syekh adalah anak dari Sa'ab bin Yashkuri bin Ruham bin Afroka bin Qasr bin Abqara bin Amr bin Nizar. Ammar adalah bapak dari Bajilah dan Khusham. Maka dia pun mengutus utusannya untuk menghadap padanya. Satih datang lebih awal daripada Syekh. Maka Rabi'ah berkata padanya,
Sesungguhnya aku bermimpi sesuatu yang sangat mengguncang jiwaku dan menggundahkan pikiranku. Maka beritahukanlah padaku, karena sesungguhnya jika benar maka takwilnya juga akan benar. Maka beritahukanlah padaku, karena sesungguhnya jika benar maka takwilnya juga akan benar. Sati berkata, aku akan lakukan. Kau bermimpi melihat api yang muncul dari laut nan gulita, lalu sungguh di tanah datar dan memakan semua yang ada di sana. Raja berkata, apa yang kau katakan tidak ada yang salah sedikit pun. Wahai Satih, lalu bagaimana takwilnya? Sati berkata, aku bersumpah dengan ular di antara dua tanah datar. Orang-orang Habasyah, Ethiopia, akan menginjak kakinya di tanah kalian. Mereka akan menguasai antara Abian hingga Jurashi. Maka sang raja berkata, demi ayahmu wahai Satih, sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang sangat kami benci dan sangat menyakitkan. Apakah itu akan terjadi di zamanku atau masa setelahku? Satih menjawab, tidak, dia akan terjadi setelah masa kekuasaanmu, lebih dari 60 atau 70 tahun berlalu. Apakah kerajaan mereka akan berlangsung terus-menerus atau putus? Sati berkata, tidak, dia akan terputus selama 70 tahun lebih. Kemudian mereka dibunuh dan mereka diusir darinya sambil melarikan diri. Raja berkata, siapa yang berhasil membunuh dan mengusir keluar mereka? Sati berkata, orang yang melakukannya adalah Iram bin Ziyazan yang keluar menyerang mereka dari Aden, dan mereka tidak membiarkan satu orang Habasyah pun tersisa di Yaman. Raja menyambung, apakah kekuasaan mereka juga akan berlangsung tanpa terputus? Sati menjawab, terputus. Raja berkata, siapa yang memutusnya? Sati menjawab, seorang nabi suci yang menerima wahyu dari Zat yang maha tinggi. Raja bertanya, dari keturunan siapakah nabi itu? Sati berkata, seorang laki-laki dari keturunan Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadah. Kekuasaannya akan berada pada kaumnya hingga akhir zaman. Sati menjawab, apakah itu ada akhirnya? Sati menjawab, ya, di hari di mana orang-orang terdahulu dan yang belakangan dikumpulkan, di mana orang-orang berbuat baik akan bahagia dan orang-orang yang berbuat jahat akan sengsara. Raja berkata, apakah yang kau katakan itu benar adanya? Sati berkata, ya, demi syafaq, yaitu cahaya merah di waktu senja, dan demi malam yang gelap gulita, dan demi fajar saat merekah, sesungguhnya apa yang aku beritahukan kepadamu itu benar adanya. Setelah itu datanglah Syekh. Raja pun mengatakan sebagaimana yang dikatakan kepada Satih, dan dia rahasiakan apa yang telah dikatakan oleh Satih untuk melihat apakah yang dikatakannya mirip dengan apa yang dikatakan Satih atau malah bertentangan. Maka Syekh pun menjawab, benar, Anda bermimpi melihat api yang muncul dari laut nan gulita, lalu jatuh di antara taman dan dia menelannya semua yang ada di sana. Tatkala dia mengatakan itu, dan dia sadar bahwa apa yang dikatakan keduanya sama dan ucapan mereka sama, hanya saja Satih mengatakan jatuh di tanah datar dan memakan semua yang ada, dan Syekh mengatakan jatuh di taman dan memakan semua yang ada. Maka raja itu berkata padanya, kau sama sekali tidak salah wahai Syekh, lalu apa tafsirnya menurutmu? Syekh berkata, aku bersama dengan manusia yang ada di antara dua tanah datar. Orang-orang hitam akan menginjakkan kaki mereka di tanah kalian, dan mereka akan melepaskan anak-anak dari perhatian kalian. Mereka akan berkuasa dari Abian hingga Najran. Raja berkata, demi ayahmu wahai Syekh, sesungguhnya kabar ini membuat kami marah dan sungguh sangat menyakitkan. Kapan itu akan terjadi? Apakah itu akan terjadi di zaman saya atau setelah zaman saya? Syekh menjawab, tidak, bukan pada zamanmu. Ini akan terjadi beberapa tahun setelah zamanmu. Lalu akan datang seseorang yang agung, akan menyelamatkan kalian dan memberi pelajaran keras atas mereka. Raja bertanya, siapa yang kau maksud dengan orang yang agung itu?
Syekh menjawab, seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Dia keluar pada mereka dari rumah Dzibazan dan tidak membiarkan seorang pun dari antara mereka di Yaman. Raja berkata, apakah kekuasaannya akan abadi? Dia menjawab, tidak. Dia akan terputus dengan datangnya seorang nabi yang diutus, yang datang dengan keadilan dan kebenaran di antara orang-orang beragama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan atau kiamat. Raja menukas, apakah hari pembalasan itu? Syekh menjawab, hari di mana para pemimpin mendapatkan balasan dan dipanggil dengan panggilan-panggilan dari langit yang didengar oleh makhluk hidup dan yang telah mati. Manusia saat itu dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditetapkan, di mana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan. Robi'ah berkata, apakah yang kau katakan itu benar adanya? Syekh menjawab, ya, demi Tuhan, langit dan bumi dan pengangkatan dan perendahan yang ada di antara keduanya. Sesungguhnya apa yang dikatakan ada benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ibnu Hisham berkata, amdah dalam bahasa himyar berarti syak atau ragu. Abu Amr berkata, amdah artinya batil. Apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut begitu membekas di hati Rabi'ah bin Nasr, maka dia segera mempersiapkan anak-anaknya dan kaum kerabatnya untuk berangkat ke Irak demi kemaslahatan mereka dengan mengirim surat kepada Raja Persia yang bernama Sabur bin Khurozad, dan mereka ditempatkan di Hirah. Di antara anak-anak Rabi'ah bin Nasr yang tersisa adalah Nu'man bin Munzir. Dia bernasab Yaman. Nasab mereka adalah sebagai berikut: Nu'man bin Munzir bin Nu'man bin Munzir bin Amr bin Adi bin Rabi'ah bin Nasr, sang raja tadi. Ibnu Hisham berkata, Nu'man adalah anak dari Munzir bin Munzir, sebagaimana berita yang sampai pada saya dari Khalaf al-Ahmar. Penguasaan Abu Karib Tubban As'ad atas kerajaan Yaman dan ekspedisinya ke Madinah. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Rabi'ah bin Nasr meninggal dunia, seluruh kerajaan Yaman kembali ke pangkuan Hasan bin Tubban As'ad Abu Karib. Tubban adalah raja terakhir dari Tubba. Dia adalah Hasan bin Tubban bin As'ad bin Abi Karib bin Kuli bin Zaid. Zaid adalah Tubba pertama, bin Amr Zul Adhar bin Abrahah Zil Manar bin Al-Risi. Ibnu Hisham berkata bahwa namanya Ar-Raisi. Ibnu Ishaq berkata, bin Adi bin Saifi bin Saba al-Asghar bin Ka'ab az-Zulm bin Zaid bin Sahl bin Amr bin Qais bin Muawiyah bin Jisham bin Wail bin Ghawth al-Ghawth bin Qahtan bin Arib bin Zuhair bin Aiman bin al-Humaisi al-Aranjaj, Himyar bin Saba al-Akhbar bin Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan. Ibnu Hisham berkata, Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Ibnu Ishaq berkata, Tubban bin As'ad Abu Karib inilah orang yang datang ke Madinah dan membawa lari dua orang Rabbi Yahudi ke Yaman. Dia pulalah yang memakmurkan. Inilah yang disebutkan dalam syair tentang dirinya. Andaiku memiliki keberuntungan nasib laksana Abu Karib, kebaikannya menutup kejahatannya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala dia datang dari timur melintasi Madinah, dia tidak melakukan kekerasan pada penduduknya di awal perjalanannya. Namun demikian, dia meninggalkan salah seorang anaknya di sana yang ternyata kemudian dibunuh oleh penduduk Madinah dengan keji. Maka datang kembali dengan tujuan utama untuk memporak-porandakan Madinah dan membasmi habis penduduknya, menebang pohon-pohon kurma. Maka kabilah Al-Ansor pun berkumpul di bawah kepemimpinan Amr bin Talia, saudara dari Bani Najjar, dan salah seorang dari Bani Amr, Mabzul. Nama asli Mabzul adalah Amir bin Malik bin Najjar, sedangkan nama asli Najjar adalah Taimullah bin Tha'kabah bin Amr bin Khazraj bin Harithah bin Tha'labah bin Amr bin Amir.
Ibnu Hisham berkata, Amr bin Tolah ialah Amr bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin Najjar, sedangkan Tolah adalah ibunya. Tolah adalah anak perempuan Amir bin Zuraik bin Abdi Harith bin Malik bin Ghadb bin Jusham bin Khazraj. Ibnu Ishaq berkata, ada seorang lelaki dari Bani Adi yang bernama Ahmar melakukan tindakan melampaui batas kepada seorang lelaki dari sahabat-sahabat Tubba. Tatkala mereka berdiam di tempat itu, dia pun dibunuh. Sebabnya adalah karena dia didapatkan pada tandan kurma dan memotongnya. Anhar menusuknya dengan sabitnya dan membuatnya meninggal seketika itu juga. Dan dia berkata, sesungguhnya kurma itu milik orang yang mengolahnya. Peristiwa ini semakin membuat Tubba semakin geram pada mereka, sehingga kemudian menimbulkan peperangan. Orang-orang Ansor menekankan bahwa mereka akan bertempur melawan Tubba di siang hari, namun di malam hari mereka tetap dijadikan sebagai tamu terhormat. Sikap yang demikian membuat Tubba mengagumi mereka seraya berkata, sesungguhnya bangsa kami adalah bangsa yang terhormat. Tatkala Tubba sibuk berperang melawan mereka, tiba-tiba datanglah dua orang pendeta atau rahib Yahudi Bani Quraidah menemuinya. Quraidah dan An-Nadir dan An-Najam dan Amr tak lain adalah Hadal yang merupakan anak keturunan Khazraj bin Sarih bin Taumani bin Sabat bin Al-Yasa bin Sa'ad bin Lawi bin Khair bin Najjam bin Tanhuma bin Azar bin Uzra bin Harun bin Imran bin Yasar bin Qais bin Nawai bin Yakub. Yakub adalah Israel bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi. Dua orang pendeta itu adalah seorang yang sangat mumpuni dalam keilmuannya. Tatkala keduanya mendengar Tubba akan menghancurkan Madinah dan penduduknya, maka keduanya berkata, wahai raja, janganlah engkau lakukan itu, karena sesungguhnya jika engkau tidak menyukainya dan tetap memaksakan kecuali apa yang engkau kehendaki, maka pasti ada yang memberikan perlindungan padanya, dan kami khawatir siksaan segera datang menimpamu. Mendengar ucapan kedua pendeta Yahudi itu, berkata, kenapa demikian? Keduanya berkata, karena Madinah ini akan menjadi tempat hijrah seorang nabi yang muncul dari tanah haram, dari kalangan Quraisy di akhir zaman. Dia akan menjadi negeri tempat tinggalnya. Mendengar ucapan kedua pendeta ini, Tubba membatalkan rencananya, dan dia berpendapat bahwa keduanya memiliki ilmu yang luas. Dia sangat kagum terhadap apa yang didengarnya dari keduanya. Maka dia pun segera meninggalkan Madinah, dan dia pun memeluk agama kedua pendeta Yahudi itu. Khalid bin Abdul Uzza bin Ghaziyah bin Amr bin Abdul Auf bin Hum bin Malik bin Najjar dengan berucap membanggakan Amr bin Tolhah dalam sebuah syair berikut. Apakah dia telah bangkit, atau dia telah menahan kemaluannya, atau dia telah melepas gairah kenikmatan biologisnya, atau ingatkah kau akan masa mudamu? Lalu kenangan apakah yang masih melekat dari masa muda? Dan masa itu sesungguhnya dia adalah perang yang berkobar, yang memberikan pengalaman baginya. Maka tanyakanlah pada Imran dan Asad jika dia datang menyongsong musuh bersama dengan tibanya pagi Abu Karib dengan pasukan yang besar, maka pakaian dengan bau yang tajam. Mereka berkata, siapakah yang kita serbu, Bani Auf atau Najjar? Target sasaran kita adalah Bani Najjar. Mereka membunuh tentara kita, maka kita wajib balas dendam. Mereka pun berperang dengan menghunus pedang mereka. Kilatan mereka laksana awan yang mencurahkan hujan. Di tengah mereka ada Amr bin Tolah. Semoga Tuhan manjangkan umurnya di tengah kaumnya, pemimpin yang mengungguli raja-raja. Barang siapa yang bidik Amr, dia tidak akan punya daya. Orang-orang suku Ansor yang berada di kawasan itu berkeyakinan bahwa kegeraman Tubba adalah untuk menyerang desa di mana orang-orang Yahudi berada di antara mereka. Dia hanya menginginkan menghancurkan mereka, lalu mereka cegah melakukan pembantaian hingga akhirnya dia pulang. Oleh sebab itu,
dia berkata dalam syairnya, kegeraman atas dua kabilah yang tinggal di Yathrib lebih pantas bagi mereka dapatkan siksa hari yang merusak. Ibnu Hisham berkata, syair yang ada di bait ini adalah syair yang dibikin-bikin karena melarang untuk mengakui keabsahannya. Ibnu Ishaq berkata, Tubba dan kaumnya adalah para penyembah berhala, maka dia segera menuju Mekkah. Saat perjalanan pulang menuju Yaman, tatkala dia berada di antara Usfan dan Amaj, datanglah sekelompok orang dari keturunan Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad. Mereka berkata kepadanya, wahai raja, maukah Tuhan kami tunjukkan pada sebuah baitul mal atau kas negara yang ditinggalkan raja-raja sebelum ini? Di dalamnya ada mutiara, tofaz, rubi, emas, dan perak. Tuba menjawab, tentu saja. Mereka berkata, sebuah rumah di Mekkah yang disembah oleh penduduknya, dan mereka melakukan sholat di tempat itu. Orang-orang Hudzail melakukan ini semua untuk membinasakan mereka, karena mereka tahu bahwa siapapun yang bermaksud jahat dari raja-raja, maka dia pasti celaka. Tatkala dia yakin atas apa yang dikatakan oleh mereka, dia mengutus utusannya untuk menemui dua orang pendeta Yahudi. Dia pun menanyakan tentang masalah ini kepada keduanya. Kedua pendeta itu berkata, orang-orang itu tidak menginginkan apapun kecuali kehancuran Tuhan dan pasukan Tuhan. Saya tidak tahu ada satu rumah pun di dunia yang Allah jadikan untuk dirinya selain rumah itu, Baitullah. Jika Tuhan lakukan apa yang mereka katakan, Tuhan dan orang-orang yang bersama Tuhan akan binasa. Tuba berkata, lalu apa yang mesti saya perbuat saat saya datang ke tempat itu? Pendeta itu menjawab, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang setempat. Tuhan melakukan tawaf, mengagungkan dan menghormatinya. Cukurlah rambut Tuhan, rendahkan diri hingga Tuhan keluar darinya. Tuba berkata, kenapa engkau berdua tidak juga mengunjunginya? Mereka berkata, ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya dia adalah rumah leluhur kami Ibrahim, dan sesungguhnya dia adalah sebagaimana yang telah kami beritahukan padamu. Namun ada penghalang antara dia karena mereka memancangkan berhala-berhala di sekitarnya dan aliran darah yang mereka tumpahkan di sana. Mereka adalah najis dan ahli syirik, atau sebagaimana keduanya katakan padanya. Maka dia pun mengerti nasihatnya dan kejujuran ucapannya. Dan dia pun mendekati suku Hudzail, kemudian memotong tangan dan kaki mereka. Lalu dia beranjak menuju Mekkah. Setibanya di sana dia melakukan tawaf, menyembelih kurban, mencukur rambut, dan tinggal di Mekkah selama 6 hari. Sebagaimana disebutkan, dia berkurban binatang untuk manusia, memberikan makan penduduknya, memberi minuman dari madu. Dalam tidurnya dia bermimpi menyelubungkan kiswah kain penutup Baitul Haram. Maka dia pun menyelubunginya dengan cabang-cabang kurma yang dirangkai. Kemudian dia perlihatkan mimpi dalam tidurnya untuk menyelubungi Ka'bah itu dengan selubung yang lebih baik. Maka dia pun menyelubunginya dengan kain ma'afir, jenis kain asal Yaman. Pada mimpinya ketika dia melihat, dia perintahkan untuk menutupinya dengan yang lebih bagus lagi. Maka dia pun menyelubunginya dengan mola dan wasail, kain terbaik berasal dari Yaman. Dengan demikian, menurut anggapan mereka, Tuba adalah orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kain dan mewasiatkan pada gubernurnya untuk melakukan hal yang sama dan mewanti-wanti mereka agar tidak ada darah, tidak pula bangkai, tidak pula ada darah haid di sana. Kemudian dia membuat pintu dan kunci Ka'bah. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada bab 2 bagian kedua. Walhamdulillah.